Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Buat teman-teman yang baru bergabung channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Channel Gigafishpedia adalah channel tentang membahas budidaya ikan, dimana saya sudah banyak sekali membahas tentang budidaya ikan gurame di kolam tanah. Dan di kali ini saya akan membahas budidaya gurame di kolam terpal atau di kolam plastik seperti ini, teman-teman. Ini adalah kolam plastik yang baru saja saya bikin. Ini ukurannya kurang lebih panjang 3 meter dan lebarnya hanya setengah meter. Di kesempatan ini saya akan membahas lebih detail tentang persiapan kolam terpal ataupun kolam plastik sebelum tebar benih ikan gurame, dimana tadinya ini baru saja saya buat kolamnya. Setelah jadi kolamnya, kemudian saya isi kolam ini dengan menggunakan air. Ini airnya saya isi setengah ya, teman-teman. Ini karena plastiknya masih baru saya beli, jadi plastiknya ini akan saya cuci terlebih dahulu, teman-teman. Cukup mencuci plastik ataupun terpal yang baru dibeli, cukup disemprotkan saja seperti ini, teman-teman. Ini tujuannya agar bau plastik ataupun bau terpal yang menempel, yang masih menempel ini hilang ya, teman-teman. Biasanya kalau kita baru beli plastik ataupun baru beli terpal itu tentunya masih bau pabrik ya, teman-teman. Jadi kita menyemprotkan dan juga kita mengelap-ngelap terpal ataupun plastik yang baru saja kita beli. Jadi ini adalah persiapan awalnya sebelum tebar benih ikan gurame. Jadi kalau bisa, teman-teman, jika baru membuat kolam terpal ataupun kolam plastik, jangan langsung diisi oleh ikan gurame, karena nantinya dikhawatirkan ikan gurame tersebut akan mabok dan berujung kematian massal. Ini banyak terjadi kasus buat para pemula, begitu kolam jadi terus langsung diisi air, setelahnya keesokan harinya langsung ditebar padat benih ikan gurame. Jadi cara yang benar adalah begitu kolam jadi, kita mengisi airnya setengah dan kemudian kita cuci kolam plastik ataupun kolam terpal tersebut. Jadi seperti ini, teman-teman. Kita harus mencucinya terlebih dahulu, memastikan benar-benar agar kolam tersebut bersih, tidak ada kotoran yang menempel pada kolam terpal ataupun kolam plastik yang baru saja kita buat. Jadi kita harus meyakini benar-benar bahwa kolam tersebut bebas dari kotoran. Kita bisa membersihkannya dengan cara menyemprot dan juga mengelap-ngelap kolam terpal ataupun kolam plastik tersebut secara merata. Kita harus bersabar terlebih dahulu jika ingin menebar padat benih ikan gurame di kolam terpal ataupun kolam plastik. Kita tahap awalnya seperti ini, jangan terburu-buru langsung menebar benih ikan gurame, akan tetapi kita harus mengelap-ngelap terlebih dahulu, membersihkan kolam tersebut dengan menggunakan air ini. Kemudian setelah dipastikan kolam tersebut bersih, setelah kita mengelap-ngelap kolam ini, kemudian air yang kita isi ini bisa dikeringkan kembali, teman-teman. Jadi setelah kita selesai mengelap, selesai membersihkan, kita keringkan kembali kolam ini, kemudian diisi kembali oleh air yang baru, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke tahapan yang berikutnya. Jadi setelah tadi teman-teman mengeringkan kolam, mengelap kolam ya, mengelap kolam terlebih dahulu, kemudian setelah selesai dielap, setelah selesai dibersihkan, kemudian air kolam tersebut dikeringkan kembali dan diisi kembali oleh air yang baru. Setelah itu tahap yang kedua, saya biasanya menggunakan daun johar seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah daun johar ya. Daun johar ini berfungsi untuk mencegah terjadinya penyakit pada ikan gurame. Jadi biasanya setelah saya isi ulang air kolam yang baru saya buat, kemudian saya mengasih daun johar seperti ini.
Selain itu, fungsi dari daun johar sendiri, biasanya kalau ikan gurame baru ditebar padat benih, ikan gurame tersebut beradaptasi terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi daun johar ini fungsinya juga untuk mempercepat adaptasi benih ikan gurame yang kita tanam, dan caranya seperti ini teman-teman. Cukup merendam daun johar tersebut. Jadi daun joharnya setelah kita ambil, kita rendam saja, kita diamkan selama beberapa hari teman-teman. Atau bisa juga selain merendam daun johar ini, teman-teman bisa dikucek-kucek daun joharnya. Tujuannya agar air kolam yang bening ini bisa cepat hijaunya teman-teman. Jadi air yang bagus itu adalah air yang berwarna hijau, tidak berwarna terang seperti ini ya teman-teman. Jadi air yang bagus itu adalah air yang berwarna coklat ataupun yang berwarna hijau. Jika air kolam sudah berwarna hijau, itu artinya sudah banyak fitoplankton ataupun mikroorganisme lainnya yang terdapat pada kolam, dan itu adalah makanan alami ikan gurame. Oke teman-teman, setelah tahap yang kedua yang ini, kita lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu dengan menggunakan probiotik EM4. Ini adalah probiotik E4 yang biasa saya kasihkan untuk ikan gurame. Jadi manfaat probiotik ini saya sudah membahasnya di kesempatan sebelumnya ya. Bisa teman cek sendiri di video saya manfaat dari probiotik E4. Oke, kita lanjut, kita langsung saja menggunakan probiotik E4 ini. Jadi cukup 1 tutup botol probiotik E4 ini, dan caranya adalah kita menuangkan probiotik E4 ini ya, takarannya 1 tutup botol probiotik E4 ini berceceran ya karena saya sambil memvideokan jadi acak-acakan maaf ya teman-teman. Oke, ini jadi 1 tutup botol probiotik E4 ini cukup untuk 1 kolam. Jadi kita ambil gayung dulu, kita isi gayung tersebut dengan air kolam terpal yang baru saja kita isi teman-teman. Setelah itu kita bisa langsung mencampurkan probiotik E4 ini dengan 1 gayung air kolam yang kita ambil tadi teman-teman. Kita campur ya. Oke, sebentar saya tutup dulu probiotik E4 ini. Saya tutup dulu botol probiotik. Oke, kemudian setelah itu kita bisa mengaduk-ngaduk teman-teman ya. Probiotik E4 ini cukup 1 tutup botol untuk ukuran kolam 3 kali setengah meter teman-teman. Kemudian setelah itu kita bisa langsung memasukkan probiotik E4 ini ke kolam secara merata teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah tahapan persiapan kolam terpal sebelum tebar benih ikan gurame. Jadi setelah kita membuat kolam terpal, kemudian kita isi air tersebut dan kita cuci kolam terpal tersebut. Kemudian setelah itu, setelah mencucinya, kita bisa mengisi ulang air kolam terpal yang sudah kita cuci. Kemudian kita bisa memasukkan daun johar seperti ini, tahap yang keduanya. Dan tahap yang ketiganya kita bisa memberikan probiotik E4. Untuk fungsinya dari probiotik E4 ini yaitu untuk mengurai sisa-sisa makanan yang terdapat pada air kolam, ataupun mampu untuk menstabilkan pH air kolam yang baru saja kita isi teman-teman. Jadi setelah ketiga tahap ini kita lalui, kemudian diamkan air ini kalau bisa selama 4 hari, bahkan kalau bisa, kalau bagus, lebih bagus lagi selama seminggu lamanya. Setelah seminggu barulah kita bisa menebar padat benih ikan gurame. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya yang sedang ingin memulai budidaya ikan gurame di kolam terpal ataupun di kolam tanah. Jadi seperti itu tahapannya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.